Warga stunting Puncak HKG-TP PKK Papua Barat Daya menggalakkan makan telur. Tim SAR hentikan operasi pencarian warga yang hilang di Sungai Wariori. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 6 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari menutup operasi pencarian terhadap warga yang hilang terseret arus Sungai Wariori. Selama 1 minggu, tim gabungan SAR dari Polsek Masni, Koramil, dan masyarakat terus melakukan pencarian terhadap 3 korban kecelakaan di Sungai Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kepala Basarnas Manokwari Iwayan Suyatna mengatakan, sampai dengan hari ke-7, tim di lapangan belum juga menemukan tanda-tanda dari 3 korban terseret arus Sungai Wariori. Dengan demikian, operasi SAR yang sudah berjalan selama 1 minggu resmi ditutup dan operasi telah selesai. Dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR di hari ke-7 ini sesuai dengan rencana operasi. Kita mengerahkan 2 buah longboat. Longboat yang pertama kita melaksanakan pencarian di sungai sebelah kanan ke arah hulu dengan jarak kurang lebih 7 km. Kemudian longboat yang kedua kita kerahkan di samping kanan sungai menuju arah ke hulu juga dengan jarak kurang lebih 7 km. Satu tim yang lain itu kita menyusuri sungai dari kanan sungai menuju ke hilir sepanjang 10 km. Begitu juga dengan tim yang kedua untuk menyusuri sungai di sebelah kiri sungai dengan pala hilir sejauh 10 km. Sampai saat ini, sore ini hasil nihil ya, kita tidak menemukan korban. Untuk selanjutnya kami telah berkoordinasi dengan keluarga korban dengan seluruh tim yang terlibat. Kita putuskan untuk pencarian hari ke-7 ini kita tutup demikian. Diketahui sebelumnya ada 6 pria terseret arus Kali Wariori, 2 orang selamat, 2 orang meninggal dunia. Sementara itu 2 orang yang belum ditemukan atas nama Ronaldo Supit, umur 23 tahun, Andi Siregar, 28 tahun. Sebelumnya juga, tim SAR telah menutup operasi pencarian terhadap Salsabila, seorang anak berusia 5 tahun. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, antisipasi perubahan iklim dunia, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw ingatkan masyarakat di Indonesia, terlebih khusus di tanah Papua, untuk selalu waspada dan siaga. Mengantisipasi perubahan iklim merupakan pesan penting Presiden yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Dikarenakan Indonesia termasuk dalam negara yang tinggi terjadinya bencana alam maupun bencana non-alam. Hal tersebut diingatkan agar pemerintah daerah lebih dini menghimbau kepada masyarakat agar waspada. Dalam apel gabungan yang dilaksanakan di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat Senin 6 Maret 2023, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam arahannya mengatakan, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di dunia yang frekuensi bencana sangat tinggi. Khususnya di Papua Barat, kita harus tetap waspada. Ya, karena Indonesia sekarang sudah menempati negara nomor 3 di dunia yang frekuensi bencananya sangat tinggi. Saudara, kita masih bersyukur di Papua Barat ini karena guncangan gempa bumi tidak seperti saudara di Jayapura. Dengan saya, sejak saya masuk di tanah Papua 2003 sebagai Kapolres sampai menjadi Kapolda, jarang itu terjadi gempa bumi.
di Jayapura. Tapi hari-hari ini puluhan kali, bahkan mendekati ratusan kali gempa bumi terjadi di Jayapura sekitarnya. Ditambahkannya, untuk menyikapi hal tersebut, Gubernur akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk menyusun langkah-langkah pra-bencana. Kayaknya nanti Bapak Sekda, Bapak dan OPD, dan nanti di Dinas atau Badan Penanggulangan Bencana, kita bahas segera. Bapak yang ambil laptopnya, ya, bagaimana kita menyiapkan tahapan-tahapan yang juga Bapak Presiden ingatkan, bagaimana langkah-langkah pra-bencana, kemudian tanggap darurat, dan juga pasca bencana. Sesuai dengan data bencana di Indonesia, penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan, tahun 2010 ada sekitar 1.945. Tahun 2022, 3.544 bencana. Diingatkan kepada pemerintah, bencana alam adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus tetap sinergi dan waspada. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Penekanan angka stunting masih terus jadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Papua Barat Daya, walaupun sejumlah daerah dinyatakan sukses mengalami penurunan yang signifikan, tetapi penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat bersama pemerintah kota kabupaten terus berperan aktif menurunkan angka stunting. Salah satunya menyerukan aksi makan telur pada perayaan HKH TP PKK ke-51 sebagai asupan gizi dan protein hewani yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Aksi seruan makan telur mulai digemakan pada perayaan Hari Ulang Tahun Gerak TP PKK ke-51 yang dipusatkan di alun-alun Kota Baru Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu 4 Maret 2023. Satu persatu peserta gerak jalan santai dibagikan telur rebus yang telah disiapkan. Aksi seruan gemar makan telur dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaat. Menurutnya, telur merupakan sumber protein hewani yang mudah didapat, hampir di setiap toko retail dan kios-kios kecil yang terletak di dekat tempat tinggal. Sehingga menurutnya dengan asupan protein yang seimbang dapat menurunkan angka stunting yang dimulai dari ibu hamil hingga 1000 hari kehidupan pertama bagi anak. Ada telur yang sudah dibagikan kepada kita. Untuk apa? Salah satu cara yang mudah tetapi bermakna dan bermanfaat adalah makan telur. Karena itu akan mencegah stunting. Jadi anak-anak kita, kalau kita mau cari ikan mungkin susah, kalau kita mau beli daging mungkin mahal, kita beli telur saja kasih anak-anak kita makan, maka insya Allah stunting bisa kita kurangi. Sebelumnya, kegiatan puncak peringatan dirangkaikan dengan gerak jalan santai yang melibatkan ketua dan pengurus dari 5 kabupaten dan 1 kota, diantaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Raja Ampat, serta sejumlah organisasi kewanitaan yang ada di lingkup pemerintahan Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Sorong, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, bekerja selama 8 bulan, Paulus Waterpau akan melakukan evaluasi kepada Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4. Bagi ASN yang malas masuk di kantor, akan diganti dari jabatan. Setelah 8 bulan, Paulus Waterpau menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Ia telah menilai kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah dan juga pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Bagi ASN yang taat aturan dan juga loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pasti akan dipertahankan untuk dipromosi pada jabatan yang baru. Dan bagi ASN yang malas kerja dan tidak bertanggung jawab, akan diganti jabatannya. Hasil penilaian sudah dilakukan, selanjutnya akan dipaparkan kepada penjabat Gubernur Paulus Waterpau. Bagi ASN yang dinilai cakap dalam melaksanakan tugas promosi jabatan, pasti akan diberikan. Sedangkan yang dinilai tidak produktif akan digantikan.
Paulus Waterpauw, penjabat Gubernur Papua Barat, mengatakan hasil evaluasi yang ia lakukan tidak hanya kepada eselon 2, melainkan bagi eselon 3 dan 4. Juga akan dinilai kinerjanya. Bagi pegawai yang rajin pasti mendapat nilai terbaik. Hanya di eselon 2, tetapi juga 3 dan 4. Ya, yang kerja, diskerja, punya nilai. Tapi yang tidak kerja, apalagi yang tidak kerja, bikin diri sombong lagi. Nah, itu pasti kena evaluasi. Tentu, itu bagian-bagian yang kita akan lakukan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Hasil evaluasi dilakukan agar memberikan kesempatan bagi pegawai lainnya untuk belajar serta berkarya dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Dengan adanya reshuffle kabinet, diharapkan kinerja aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat akan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melantik panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode tahun 2023 sampai 2028, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berharap dapat menjaring anggota MRP yang representatif. Senin 6 Maret 2023 bertempat di Hotel New Aston Manokwari, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melantik anggota panitia pemilihan sesuai dengan keputusan Gubernur Papua Barat nomor 720/2023 tentang pembentukan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode 2023-2028. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan dengan dilantiknya panitia pemilihan anggota MRP Papua Barat dapat menjaring anggota MRP yang representatif. Ya, untuk melakukan pemilihan kembali untuk menjaring 11 anggota dari MRP yang betul-betul bisa menjadi representasi daripada masyarakat adat, perempuan dan juga agama. Karena sebenarnya kalau jujur, semangat ini diberikan dengan sempurna sebenarnya oleh pemerintah dan negara ini. Dan ketika periode awal mula-mula Majelis Rakyat Papua itu dibentuk di Papua, belum berpisah kita ya, Papua Barat belum ada. Itu ada salah manajemen, kurang tidak taat azas. Lebih lanjut disampaikan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang akan dipilih berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat tahun 2023 tentang penetapan calon anggota MRP Papua Barat dari wakil adat, perempuan dan agama. Dengan jumlah anggota sebanyak 33 anggota yang terdiri dari unsur adat 11 anggota, perempuan 11 anggota dan agama 11 anggota. Majelis Rakyat Papua Barat berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat nomor 200.1.54/2/2023 tahun 2023 tentang penetapan calon anggota dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama. Jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebanyak 33 anggota dengan pembagian sebagai berikut. Wakil adat sebanyak 11 anggota, wakil perempuan sebanyak 11 anggota, wakil agama sebanyak 11 anggota. Panitia pemilihan anggota MRP Papua Barat Vitalis Yumte dari unsur pemerintahan, Ishak Mansawan dari unsur masyarakat, unsur agama Pendeta Sadrak Simbiak dan Muhsin Rahakbau, keduanya dari unsur FKUB dan Hendrik Arwam dari unsur akademisi. Sedangkan panitia pengawas Raden Awe Kawedar, unsur Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kombes Pol Ari Setio Budi, unsur Kepolisian Daerah Papua Barat, Ferry Richard de Costa dari unsur masyarakat, Esau Nur Yaung dan Laude Abdul Sulaihin, ketiganya berasal dari masyarakat adat Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemda Teluk Bintuni diminta agar lebih komprehensif dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat OAP terkait alokasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua. Wakajati Papua Barat Teuku Rahman optimis masyarakat orang asli Papua asal Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat bisa memanfaatkan dana otsus dengan tepat jika diberikan pemahaman yang komprehensif. Dengan pemahaman yang tepat dan benar terkait pemanfaatan dana otsus, Wakajati kembali optimis jika pembangunan yang dikerjakan pemerintah daerah, khususnya membangun sumber daya manusia orang asli Papua, akan terwujud secara optimal. Nah, bagaimana ini supaya termanfaatkan, Pak? Manfaatkannya bagaimana caranya? Beri dulu pengetahuan sosialisasi pemanfaatan uangnya. Karena kalau pemanfaatan uangnya mereka hanya terima kemudian untuk minum, untuk foya-foya, mereka nggak tahu ini uang itu harus kemana. Akhirnya ya mau dikasih nanti ada feedback lah, 1 juta, 2 juta. Repot, kasihan Pak. Perlu diketahui dana otsus yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun ke seluruh provinsi di tanah Papua dimaksudkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada di Papua, khususnya menyangkut kesejahteraan orang asli Papua. Namun sampai saat ini, implementasi dana otsus menjadi polemik setiap tahunnya yang terjadi hampir di seluruh tanah Papua, tak terkecuali di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pasalnya, realisasi dana otsus dinilai masih timpang sebab masih terdapat banyak masyarakat orang asli Papua, khususnya 7 suku yang hidup dalam kemiskinan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, mengingatkan jajarannya, khusus para kuasa pengguna anggaran atau KPA, untuk mengelola anggaran tahun 2023 dengan hati-hati serta taat asas dan aturan. Hal ini disampaikan Bupati sebagai warning bagi para pejabatnya yang berkuasa atas anggaran guna berhati-hati dan selalu waspada dalam mengelola DPA tahun 2023. Bupati merasa perlu untuk mengingatkan pasalnya belakangan ini tidak sedikit kegiatan pengadaan barang dan jasa yang digelar OPD-nya berujung pada proses hukum. Satu hal yang menjadi motivasi bagi Bupati menyampaikan hal ini yakni ia selalu menerima laporan oknum pejabat saat tersandung kasus hukum yang ujung-ujungnya meminta pertolongan. Gunakanlah DPA-mu itu baik-baik. Pimpinan-pimpinan OPD ya taat asas. Ya, kerja sesuai dengan pedoman-pedoman aturan yang sudah ada. Jangan kerja di luar itu. Nanti kalau ada masalah baru cari bupati, cari sekda, cari wakil bupati. Bapak, itu nggak ada masalah. Sudah berapa dengan aparat hukum, baru cari-cari. Perlu diketahui saat ini Dinas Perhubungan Teluk Bintuni tengah menjadi perbincangan publik terkait kasus dugaan korupsi 2 mobil angkutan desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2021. Kasus yang sudah masuk tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni ini, sedikitnya sudah ada 2 orang yang ditetapkan penyidik Kejaksaan sebagai tersangka. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN bagi penjabat lingkup Pemda Manokwari dari 250 wajib lapor, 30 diantaranya belum melapor kepada Inspektorat Kabupaten Manokwari. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 masih terdapat wajib lapor LHKPN di lingkup Pemda Manokwari yang belum melaporkan harta kekayaan kepada negara. Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari pada apel gabungan Pemda Manokwari Senin pagi kemarin,
Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari pada apel gabungan Pemda Manokwari Senin pagi menyampaikan dari 250 wajib lapor LHKPN, 30 diantaranya belum melaporkan LHKP-nya. Progres kita dari 250 wajib lapor LHKPN di Kabupaten Manokwari, masih ada 30 wajib lapor yang belum menyampaikan laporannya sampai tanggal 3 Maret 2023. Bagi Bapak Ibu yang nanti kami sampaikan dan sudah menyampaikan atau dalam proses sampai hari ini, tinggal konfirmasi saja, nanti tidak ada masalah, tapi perlu saya sampaikan. Selain lingkup OPD dan sekretariat, terdapat Kepala Distrik Manokwari Timur, Masni, Sekretaris Distrik Sidey, Sekretaris Distrik Manokwari Utara, Tanah Rubu, dan Sekretaris Distrik Masni. Selain itu juga Lurah Sowi, Wosi, dan Lurah Pasir Putih. Ada pula beberapa kepala sekolah SMP dan kepala puskesmas. Menyikapi masih ada wajib lapor yang belum melaporkan LHKP-nya kepada Inspektorat, Wakil Bupati Manokwari dalam arahannya pada apel pagi menghimbau agar segera menindaklanjutinya. Ya, itu supaya segera dipenuhi. Itu bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk memberi semangat, mengingatkan kepada kita semua bahwa itu merupakan suatu kewajiban kita semuanya. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua, dari staf, eselon 4, eselon 3, sampai pimpinan. Tidak ada keberhasilan suatu OPD yang dilaksanakan oleh 1-2 orang saja, tapi harus semuanya. Tidak ada keberhasilan Kabupaten Manokwari dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, tidak. Semua OPD melaksanakan. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan kewajiban dari aparatur sipil negara yang akan berdampak ketaatan perundang-undangan, pengujian integritas, pencegahan terjadinya korupsi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, setiap wajib lapor harus segera menyampaikan LHKPN-nya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 346 aparatur sipil negara Pemda Kabupaten Manokwari Senin pagi menerima SK kenaikan pangkat. SK diserahkan kepada 5 orang perwakilan oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Pada apel gabungan di lingkup pemerintahan Kabupaten Manokwari Senin pagi tadi, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menyerahkan SK kenaikan pangkat bagi 346 ASN. Penyerahan SK kenaikan pangkat diterima secara simbolis oleh 5 orang perwakilan ASN. SK kenaikan pangkat yang diterima akan berlaku pada bulan April 2023 besok. Namun seluruh proses telah dilakukan jauh sebelum waktunya. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Bupati Manokwari sebab dengan pengalaman sebelumnya, setelah menerima SK kenaikan pangkat, penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya tidak bersamaan. Karena dulu saya juga pernah jadi ASN, nggak pernah tepat waktu. Dulu kalau ngurusnya berbolak-balik, nggak pernah tepat waktu. Tapi kali ini bisa tepat waktu. Tepat waktu artinya begini, kita terima sekarang. Ketika nanti 1 April, berarti yang menerima SK kenaikan pangkat itu gajinya sudah disesuaikan. Kepada 346 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat, Wakil Bupati Edi Budoyo menyampaikan agar dengan diterimanya SK kenaikan pangkat untuk tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab, namun harus lebih giat serta semangat dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 40 orang anggota personel asal Papua Barat dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Sekolah Inspektur atau SIP Angkatan 52 tahun 2023. 40 peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira atau Setukpa, Lembaga Pendidikan dan Latihan Lemdiklat Polri di Sukabumi, Jawa Timur. Sebelumnya ada 176 orang yang mendaftar sebagai peserta untuk mengikuti tes, diantaranya pemeriksaan kesehatan, psikologi, kesemaptaan jasmani, kemudian tes pengetahuan manajerial dan komputer.
Setelah melalui tahapan pemeriksaan 94 orang yang memenuhi persyaratan, namun kuota diminta hanya 40 orang. Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol Sugandi berharap personel dinyatakan lulus agar bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pendidikan. Tahun 2023 di Papua Barat ini total awalnya adalah 176. Kemudian memasuki tahapan pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, keselamatan jasmani, kemudian tes pengetahuan manajerial ditambah komputer. Terakhir sampai saat ini adalah 94 orang. Nah, dari 94 orang itu yang lulus terpilih untuk dididik di Sukabumi, di pendidikan SIP itu jumlahnya adalah 40 orang. Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi digelar 8 Maret 2023 mendatang di Sukabumi. Ia berpesan personil Polda Papua Barat harus menjaga nama baik Polda Papua Barat, di mana 40 peserta adalah kuota khusus Polri, 1 orang kuota khusus Kapolda, 2 orang kuota reguler, Babin Kamtipmas 2 orang dan kuota reguler 35 terdiri dari kuota OAP dan non-OAP. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pasar sementara yang dibangun pemerintah Kabupaten Manokwari guna merelokasi para pedagang pasar Sanggeng belum ditempati pedagang pasar. Berdasarkan surat Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Manokwari yang meminta agar para pedagang mengosongkan pasar dengan batas waktu 5 Maret 2023, maka dalam pekan terakhir pasar telah dikosongkan dan akan dilakukan pembersihan lahan. Senin pagi sesuai hasil pantauan TVRI Papua Barat, kios dan los pasar memang telah dikosongkan, yang mana menurut pengakuan pedagang pasar bahwa telah dilakukan sejak Senin pekan lalu. Namun yang menjadi kendala bagi mereka adalah pasar sementara yang dibangun oleh Pemda belum dapat ditempati oleh mereka untuk melanjutkan usaha jualan mereka. Pokoknya kalau bisa sih secepatnya, karena ini kan pedagang banyak yang masih di luar, kan belum, masih sementara ini masih menganggur. Masih rugi berarti. Kalau dibilang rugi sih bagaimana, karena kan janjinya kan pemerintah kemarin akan kita keluar dulu baru mereka kita keluar langsung ada pasar sementaranya. Tapi sampai sudah keluar tapi pasar sementara belum ada. Informasi yang kami dapatkan bahwa pedagang pasar baik kios, los, dan pedagang hamparan disurati untuk berkumpul guna pembagian tempat berjualan. Namun sampai dengan Senin siang belum dilakukan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Markus Waran belum lama melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak guna menghadiri rapat konsolidasi pengurus DPC dan Ketua PAC di 17 distrik. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran mengatakan kehadirannya bersama Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Papua Barat ke Fakfak adalah untuk mengecek penjaringan bakal calon anggota DPRD Fakfak 2024 sekaligus penyerahan bantuan dana kepada pengurus DPC PDIP dalam rangka konsolidasi partai. Di kesempatan ini Markus Waran juga berpesan agar semua kader PDI Perjuangan dari pusat hingga daerah harus bekerja terstruktur, masif, dan gotong royong agar bisa meraih kemenangan mutlak sebagaimana yang menjadi pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi saya berharap kalau PDIP mau pegang kendali politik di sini harus mulai dari sekarang kerja-kerja politik mulai dilaksanakan. Datang, duduk di tengah masyarakat, cerita, bilang atau mulia atau apapun. Itu pada kesempatan ini sekali lagi mari kerja-kerja politik mulai dilakukan dari sekarang. Nanti pada kesempatan ini kami dari DPD ada sedikit dukungan atau royong pada Pak Ketua DPC agar nanti direalisasikan bagi kader-kader semua yang ada, khusus kader-kader kita, sehingga mungkin mereka
mau usaha jual pinang kah, apakah, ya sedikit. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Fakfak, Bram Renmeum, menegaskan bahwa pada pemilu 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Fakfak menargetkan perolehan 4 kursi di DPRD Fakfak, sekaligus memperbaiki posisi di pemilu 2019 yang hanya 2 kursi. Tahun 2024, jumlah jiwa di Kabupaten Fakfak yang terakhir adalah 89.319. Daftar pemilih sementara 52.050 orang jiwa. Kemudian daerah pemilihan tetap 3 dapil. Kemudian terkait pemilu 2024, bacalek yang direkrut adalah murni kader PDI Perjuangan yang juga merupakan tokoh masyarakat, komunitas etnis, tokoh agama, dan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Fakfak. Dan memang kita lebih fokus ke kaderisasi. Kemudian target realistis dari 2024 adalah 4 kursi dari 2 kursi yang ada. Dan bila lebih lanjut, kata Bram, pihaknya juga telah membentuk 93 ranting dari 142 kampung yang ada di Kabupaten Fakfak. Sementara untuk anak ranting masih dalam proses perekrutan. Badan partai yang sudah terbentuk adalah Badan Saksi Pemilu Nasional dan Sayap Partai Banteng Muda Indonesia. Rapat konsolidasi PDI Perjuangan berlangsung sehari di Fakfak, dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat, Markus Waran, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan juga Wakil Ketua DPR Papua Barat, Haji Saleh Siknun, termasuk 2 bakal calon DPR RI dari PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Papua Barat. Saudara, Jemaat Gereja Protestan Indonesia GPI di Kabupaten Fakfak diajak untuk mensyukuri usia 148 tahun pekabaran Injil GPI dengan menggelar doa bersama pada momentum Hari Doa Sedunia. Doa syukur 148 tahun GPI tahun 2023 digelar bersamaan dengan Hari Doa Sedunia di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Doa syukur ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas perjalanan panjang GPI. Sementara diketahui sebelum menjadi gereja mandiri, dengan beranggotakan 12 gereja mandiri di Indonesia, gereja ini berdiri pertama kali pada tanggal 27 Februari 1605 di Benteng Victoria Ambon dengan menggunakan tata ibadah GPI di Buol, Toli-Toli. Hal ini terungkap dalam ibadah Minggu pada 5 Maret 2023 di Jemaat Diaspora Fakfak bertempatan dengan ibadah Prapaskah atau Minggu Sengsara ketiga memperingati sengsara Yesus Kristus. Di dalam rumah GPI Papua, di dalam rumah GPI mensyukuri hari ulang tahun yang ke-418 dalam narator yang dibacakan oleh Bu Diaken tadi membawa kita bagaimana GPI ini dia berkiprah untuk terus menghadirkan tanda kerajaan Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Terang Kristus akan terus bernyala supaya gereja Protestan di Indonesia akan terus bersinar di dalam doa. Hari Doa Sedunia pada tanggal 3 Maret kemarin dan kita ada dalam perayaan hari ini mengajarkan setiap warga gereja untuk terus membangun relasinya lewat hubungan doa tadi dengan Tuhan, membangun percakapan dengan Tuhan. Dalam refleksi firman yang terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 1 hingga 36 dengan sorotan tema Jalan Salibnya Membentuk Manusia Bermartabat dan tema Minggu Sengsara 3 Hidup Baru dalam Kristus. Pendeta Rian Romkeni mengatakan, Injil Kristus yang dibawa penginjil GPI terus berkumandang selama 418 tahun merupakan perwujudan dari Injil sebagai kekuatan Allah. Dan doa syukur Hari Anak Sedunia akan memotivasi umat untuk selalu berkarya bagi gereja dan bangsa.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 6 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.